Selain masalah kerjaan, terutama yang berkaitan dengan grup musik The Groove-nya, tidak banyak yang terungkap dari Reza, vokalis grup musik asal Bandung itu. Terutama mengenai kehidupan pribadinya yang adem ayem saja. Mengenai Reza, semuanya memang terlihat tenang-tenang saja. Pribadinya pun cenderung santai dan tenang. Makanya ketika melangsungkan pernikahan 3 bulan yang lalu, Reza memilih untuk tidak bermeriah-meriah. Begitu tenangnya, sampai-sampai muncul kesan diam-diam. Meski sederhana dan tidak menggelar pesta besar-besaran, pernikahan Kiki Fatmala dengan Christian Froschel kekasihnya yang digelar pada tanggal 20 Desember lalu sah dan sesuai dengan hukum agama. Kiki Fatmala dan Christian Froschel pun resmi menjadi sepasang suami dan istri. Tapi begitu saja tidak membuat Kiki Fatmala puas. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Karena surat nikah yang sedianya menjadi bukti kuat kalau ia dan Christian telah resmi menjadi suami dan istri belum berada dalam genggaman. Untuk mendapatkan surat nikah, Kiki Fatmala dan Christian yang berbeda keyakinan berniat menggelar pernikahan ulang di Austria. Rencananya pernikahan yang akan dicatatkan di catatan sipil di negeri asal Christian itu akan digelar pada tanggal 14 Agustus nanti. Iya, ini untuk resminya. Sebenarnya gini, kemarin tuh aku nikah di bawah tangan karena aku nggak mau kumpul kebo. Ya kan, biar bagaimana aku pengen tetangga aku tahu aku udah menikah, orang tua aku, keluarga aku. Selain untuk menikah ulang dan mendapatkan surat nikah, di Austria ia dan suaminya akan berlibur dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Christian di sana. Paling ya nanti jalan-jalan juga, kita ada rencana mau ke Itali, mau kemana sekalian karena deket dari situ jadi jalan-jalan aja sekalian. Tuh. Ya sekalian bulan madu juga. Pulang dari Austria nanti, ia berencana kembali menggelar pesta pernikahan di Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Aku nggak mau bikin pesta gede di gedung, nggak. Mungkin nanti dibarengin dengan ulang tahun aku, undang beberapa teman sekalian ulang tahun, sekalian. Pemirsa, kalau beberapa waktu yang lalu Wingky Wiryawan berencana menikah dengan kekasihnya Kenes Siswandari tahun depan, namun karena penyakit kista yang diderita oleh Kenes, maka rencana tersebut dipercepat. Kabar yang beredar, bulan Oktober tahun ini mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Kabar bahagia bukan untuk disimpan sendiri apalagi dibantah. Itu prinsip Wingky Wiryawan dan Kenes Siswandari kekasihnya. Makanya ketika waktu pernikahan sudah ditetapkan, seperti janjinya dulu, Wingky dan Kenes tidak segan-segan untuk berbagi cerita mengenai rencana bahagia itu. Awalnya Wingky berencana menikahi Kenes tahun depan. Tapi karena suatu alasan yang tidak memungkinkan untuk menunda pernikahan, rencana itu terpaksa dipercepat. Keputusan Wingky dan Kenes yang mendadak mempercepat pernikahan sempat memicu munculnya kabar tak sedap. Desas-desus yang terdengar, Kenes sudah terlanjur berbadan dua. Wingky dan Kenes yang kami temui di tempat berbeda membantahnya. Mereka pun menjelaskan alasan mengapa keduanya mempercepat pernikahan menjadi bulan Oktober. Setelah saya operasi kista, diangkat kistanya, terus dapat rekomendasi dari dokter supaya istilahnya rahim saya itu sehat lagi, itu diharapkan untuk secepatnya menikah dan punya anak. Saya emang udah ngerencanain lama sih mau nikah ini, cuman pas kebetulan dia waktu itu lagi ada kista gitu, cuman ya menurut saya nggak ada hubungan sih itu sama pernikahan sih. Mungkin ya pertengahan Oktober, mungkin. Semata-mata karena alasan kesehatan, mengapa pernikahan terpaksa dipercepat. Mengenai kista yang bersarang di rahimnya, Kenes mengaku baru mengetahuinya sebulan yang lalu saat medical check up bersama sang ayah di Singapura. Kistanya sih cukup besar, ukurannya itu 8 kali 6 cm adanya di ovarium kanan saya gitu. Di Indonesia nggak kedeteksi 2 kali ya, di sana kedeteksi gitu, aneh makanya. Dan akhirnya udah beres, total udah beres. Keputusan yang mendadak membuat Kenes dan Wingky berlomba dengan waktu mempersiapkan segala keperluan pernikahan mereka. Mulai dari gedung tempat berlangsungnya akad nikah dan pesta, sampai gaun pengantin yang akan mereka gunakan pada hari bahagia nanti. Kita kan rencananya tahun depan, ya itu dari persiapan yang harus 1 tahun, jadi cuman kurang dari 3 bulan. Masalah riskan atau enggaknya, saya sih menganggap itu nggak riskan ya, karena memang kita udah ada niat berdua. Ya habis itu gara-gara tanggal ini ya, tanggal yang maksudnya bulan yang munculnya begitu cepat langsung ya. Kaget gitu, mempersiapkannya jadi buru. Sebenarnya sih inginnya di Atin ya, karena si Kenes kan suka warna ungu. Atin kan harus ditatin ungu. Cuman nggak bisa, udah penuh.
Setelah menikah nanti, Kenes berharap bisa segera memperoleh keturunan. Selain pengikat cinta, ia juga berharap persoalan kesehatan yang dialaminya pun berakhir dengan kehadiran janin di dalam rahimnya. Buat apa ditunggu-tunggu, apa ditunda-tunda kalau seandainya memang Tuhan ngasih kita segera untuk punya anak. Saya sih ingin cepat punya anak, ingin cepat punya anak aja. Ingin cepat punya yang lucu gitu. Karena selama inginnya sih 4. Selain masalah kerjaan, terutama yang berkaitan dengan grup musik The Groove-nya, tidak banyak yang terungkap dari Reza, vokalis grup musik asal Bandung itu. Terutama mengenai kehidupan pribadinya yang adem ayem saja. Mengenai Reza, semuanya memang terlihat tenang-tenang saja. Pribadinya pun cenderung santai dan tenang. Makanya ketika melangsungkan pernikahan 3 bulan yang lalu, Reza memilih untuk tidak bermeriah-meriah. Begitu tenangnya, sampai-sampai muncul kesan diam-diam. Tapi Reza membantahnya. Sebetulnya bukan karena diam-diam, cuman karena pertimbangannya banyak banget gitu. Mungkin dari segi finansial juga bukan berarti ini, cuman sayang uangnya gitu kan. Kita mikirnya ntar deh resepsi mungkin bisa tahun depan. Kemarin juga kita cuman akad nikah di masjid aja udah gitu, bareng keluarga besar udah. Adalah Novita Villanueva, wanita yang diperistrinya pada tanggal 23 April lalu di Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Proses percintaan mereka memang terkesan kilat, dari mulai kembali menjalin cinta sampai memutuskan untuk membina rumah tangga. Tapi bukan berarti Novi adalah cinta dadakan Reza. Sebelumnya, mereka pernah menjalin cinta selama 2 tahun lamanya, lalu putus di tengah jalan dan Reza sibuk dengan pekerjaan. Novi memutuskan untuk menikah dengan pria pujaan lainnya. Sayang tidak bertahan lama. Di tengah-tengah masa kesendirian itulah, cinta Reza dan Novi bersemi kembali. Dulu sempat nggak kepikiran sih, tapi namanya jodoh, terus yang ketemu lagi yang terus punya pertimbangan lain juga ya justru malah buat gue sesuatu yang sesuatu yang baru gitu. Tidak hanya mendapat kasih sayang yang tulus serta kehidupan yang berbeda, dari Novi, Reza pun mendapat status baru, yaitu langsung menjadi bapak dari seorang bocah berusia 1 tahun. Aku jadi punya anak 2 sekarang, dia sama bayiku. Soalnya masih suka kayak kekanak-kanakan kadang-kadang. Kini lengkap sudah kehidupan Reza, si penyanyi funky yang khas dengan gaya panggungnya yang atraktif. Keinginannya yang beberapa kali tertunda untuk segera membangun rumah tangga terwujud sudah. Banget ya, perbedaan banget, banyak. Kalau ya contohnya ya mungkin lebih kalau waktu-waktu dulu pas sendirian kan semua serba nggak teratur. Tapi kalau udah ada istri kan lain gitu, maksudnya makan disediain segala macam, ya lain lah, jauh banget. Inilah sebuah kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda hari ini. Tidak seperti awalnya, kasus penganiayaan yang melibatkan 3 anggota keluarga Ashari lambat laun menghilang bagaikan terbawa angin. Padahal, kasus penganiayaan yang kabarnya dilakukan Sarah, Rahel, dan Tia Ashari terhadap seorang humas sebuah kafe di Jakarta itu sempat dilaporkan ke aparat keamanan. Sarah, Tia, dan Rahel pun sempat beberapa kali memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Entah diproses atau sekedar dibekukan karena kurang bukti, yang jelas Sarah Ashari yang kami temui usai menjadi bintang tamu di salah satu stasiun TV swasta, mengaku tidak lagi dipusingkan oleh persoalan tersebut. Nggak ada ya perkembangannya kayaknya ya. Kayaknya ya masyarakat juga udah bisa menilai sendiri kasus yang kemarin itu kasus apa sih gitu ya. Nggak ada perkembangan lagi, udah aja gitu aja habis. Case closed. Sarah sabar gitu, memang cobaan banyak gitu, apalagi orang yang memang tidak suka akan kesuksesan yang saya raih. Mereka selalu ingin menjatuhkan. Menguapnya kasus penganiayaan yang dituduhkan pada dirinya dan 2 saudara kandungnya itu, menurut Sarah merupakan bukti kalau persoalan tersebut hanyalah rekayasa semata. Kan orang ada yang bilang saya begini, saya begitu. Sebenarnya kan tidak terjadi seperti itu. Dan sekarang apa? Case closed kan? Kasus ditutup karena apa? Kenapa bisa sampai diberitakan besar-besaran? Yang untung kan bukan, ya oke, infotainment untung mungkin. Tapi ada juga orang yang diuntungkan. Yang bukan siapa-siapa jadi kepingin terkenal. Seminggu sudah, makhluk mungil yang merupakan buah cinta pasangan Yana Julio dan Nia istrinya hadir di tengah-tengah mereka. Kehidupan rumah tangga Yana dan Nia pun semakin semarak dengan kehadiran anggota baru yang merupakan putri ketiga mereka.
Sebagai rasa syukur dan wujud kebahagiaan, Selasa 3 Agustus kemarin, Yana Julio dan Nia Kania menggelar acara akikahan bagi bayi mungil yang diberi nama Halisa Humaira. Selain upacara cukur rambut, acara akikahan yang dihadiri oleh keluarga dan teman dekat Yana dan Nia itu juga diisi dengan pengajian dan siraman rohani. Alhamdulillah telah berjalan, semuanya lancar. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya akikah ini kami berarti sudah melaksanakan sebuah perintah Allah melalui sunnah Rasul. Begitu. Tersimpan harapan besar Yana Julio terhadap anak-anaknya, termasuk bayi yang baru lahir, agar menjadi keturunan yang soleh. Harapan itu juga tercermin pada nama sang bayi yang memiliki makna yang indah. Khalisah Humaira itu artinya dari kata ikhlas, jadi seorang wanita yang tulus, ikhlas gitu ya, murni. Kemudian Humaira adalah julukan Siti Aisyah, itu seorang wanita yang pemalu, kemerah-merahan pipinya kalau sedang malu gitu ceritanya.